sebelumnya saya akan membaca peraturan untuk mengikuti ini, Amang Inang. Selama kegiatan berlangsung diharapkan mikrofonnya dinonaktifkan agar kita bisa mendengar pembicara yang menyampaikan bahan seperti itu. Kemudian untuk sesi tanya akan kita adakan di akhir nanti setelah selesai pemaparan. Untuk urutannya nanti pertama kita akan mendengar pengantar dari Amang Preses, Amang Pendeta Menghidup Tua. Kemudian kedua kita akan mendengar sedikit sharing tentang dari guru kita, Amang Guru Sitorus. Dia sudah panen sekitar 18-30 telur per hari. Nah, untuk Amang ini dia khusus untuk ayam petelur. Sementara kalau untuk kita nanti, kita akan fokus untuk peternakan ayam organik dengan kandang fermentasi yang akan kita dengarkan. Mungkin ini sudah 2 menit lagi. Baik, untuk refleksi pengantar saya serahkan kepada Amang Preses, Amang Menghidup Tua Pendiangan. Silakan Amang. Halo, tapi saya teringat dengan perumpamaan Tuhan Yesus yang memberikan, yang bercerita tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, yang menerima 5 talenta dan 2 talenta pergi mengembangkan talentanya dan akhirnya mendapat pujian dari tuannya. Tapi yang menerima 1 talenta justru pergi menguburkannya sehingga dia mendapat hukuman dari tuannya. Saya memahami bahwa kita semua yang bergabung di Google Meeting ini adalah orang-orang yang menerima talenta dari Tuhan, dan tugas kita adalah untuk mengembangkannya supaya kita mendapat pujian dari Tuhan kita, yaitu Tuhan kita yang memberikan talenta itu kepada kita. Tuhan akan senang melihat anak-anaknya yang sangat proaktif mengembangkan talenta yang ada pada dirinya. Jadi apa yang akan kita ikuti saat ini menolong kita paling tidak mengembangkan talenta yang ada pada kita. Kita semua pasti menerima talenta yang berbeda-beda, tapi untuk keterampilan seperti ini pasti kita semua boleh melatih diri, dan ini sangat berguna menolong kita di saat sulit seperti masa yang kita hadapi di pandemi coronavirus ini, di mana kita boleh mengambil waktu aktivitas di lingkungan kita sendiri dengan beternak seperti yang akan kita dengarkan dijelaskan oleh Bapak Rein. Bapak Pendeta Rein Justin sudah melakukannya di distrik 7 Samosir dengan mengundang beberapa jemaat dan perhalado yang tertarik dengan kegiatan ini, dan saya sendiri ikut dalam pelatihan ini kemarin, dan saya sudah praktekkan ada 1 kandang ayam kita di sini, dan sampai sekarang masih beranak cucu sehingga kewalahan menyediakan makanannya. Jadi saya berharap kita semua di sini akan mendapat berkat dari Google Meeting ini. Kiranya kita nanti diberkati oleh penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rein Justin Gultom. Nah, ini sangat kita apresiasi di saat mana kita menghadapi kesulitan, tapi kita diberikan pilihan untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga kita masing-masing. Modalnya sangat mudah karena kita memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita. Saya pikir itu saja pengantar yang boleh kami sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan online ini. Terima kasih, Yubi. Baik, terima kasih Amang untuk pengantarnya. Semoga kita semakin semangat juga untuk mengembangkan talenta kita dan mengembangkan pekarangan kita untuk pemenuhan kebutuhan. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Amang Guru kita yang sudah menghasilkan 18-30 telur. Sebentar saya akan bagikan. Selamat pagi
teman-teman semuanya, terkhusus teman-teman peternak ayam. Saat ini saya mau menyampaikan buat kawan-kawan pengalaman kami untuk merawat ataupun pengalaman kami beternak ayam kampung. Kita memelihara ayam kampung sejak baru tetas, umur 1 hari, yang ditetaskan oleh listrik atau ditetas pabrik. Mungkin boleh juga kita membuat penetasan sendiri di rumah. Ini anak ayam sudah kita pelihara sejak dari bulan Februari tahun yang lalu. Jika tahun yang lalu ini Februari, pada saat ini bulan Oktober dia hampir sudah 2 tahun. Ayam kampung yang kita pelihara ini usia untuk bertelurnya pada usia 6 bulan. Usia 6 bulan dia sudah bertelur. Ketika anak ayam usia 1 hari ataupun semasa kecilnya, kita buat penghangatnya seperti yang ada di dalam kandang ini. Dia dibuat lampu sekitar selama 1 bulan. Dan pada bulan kedua sudah kita latih dia keluar dari kandang dengan terbatas. Kita batasi juga dengan kandang yang lebar. Dan selama pembesaran, selama 3 bulan, memang kita kasih makanan pabrikan atau pelet. Tapi pada bulan keempat dan seterusnya, kita akan ubah makanannya menjadi makanan lokal. Namun selama 3 bulan pertama, kita sudah latih juga untuk memakan makanan lokal. Tapi pada bulan keempat dan seterusnya, hingga sampai bertelur saat ini, makanannya kita sudah pakai semuanya makanan lokal. Ada dari limbah dapur, sayur-sayuran, dedak, jagung, dan lain sebagainya. Ayam ini pada bulan ke-6 sudah bertelur. Kita sediakan rak-rak tempat ayam bertelur. Karena kita khusus memproduksi telur, kita tidak memberikan waktu kepada ayam ini untuk mengeram. Khusus ini untuk bertelur. Sehingga ketika ada ayam yang hendak mengeram, kita pisahkan. Di sini ada 4 kotak atau 4 kandang. Ini adalah khusus kandang yang sudah selesai bertelur. Dia harusnya mau mengeram, kita pisahkan dia di kandang ini. Dan yang selainnya, ini kandang tersedia untuk ayam yang sedang bertelur. Nah, kawan-kawan, kita juga akan menceritakan ataupun bagaimana cara kami untuk memberikan makanan lokal. Mari kita lihat apa saja bahan-bahan makanan yang kita berikan kepada ayam ini. Nah, kawan-kawan, ini salah satunya makanan ayam. Ini ubi jalar, daun ubi jalar. Kita panen setiap hari. Kita boleh tanam di sekitar lokasi rumah kita. Ini khusus untuk pengambilan daun. Dan jika ada sampah-sampah sayur seperti ini, mungkin yang tak habis terjual oleh para pedagang sayur, ini kita manfaatkan, kita rajang, kita cincang, dan sebentar kita hangatkan atau direbus. Sayur apa saja boleh, sayur sawi atau sayur manis, sayur pahit, daun-daunan, segala jenis sayur
ayam pasti melahapnya. Seperti ini, ketika sudah kita cincang, kita rebus sebentar. Ini sayur yang sudah direbus. Lalu kita akan gabung dengan makanan-makanan lainnya. Nah, limbah dapur tidak ada yang terbuang begitu saja, tetapi semuanya kita manfaatkan. Limbah dapur, limbah-limbah warung boleh kita tampung, kita lakukan. Lalu kita gabung dengan sayur tadi, kopekan-kopekan sayur. Kita tambahkan dia dedak. Ditambah dengan dedak. Dan kita tambahkan juga dengan jagung yang sudah digiling. Tidak usah banyak-banyak. Nah, ini kita aduk hingga rata. Di sini sudah bercampur semuanya. Yang namanya limbah dapur. Mungkin ada saus, mungkin ada bawang, mungkin ada jahe, ada ketumbar, ada garam. Semuanya ini juga menjadi obat atau terapi buat ayam. Pada sore hari kita kasih ayam makan jagung bulat. Ya, makanan ini sudah siap kita bagi untuk dimakan ayam. Pada pagi hari, ayam ketika masih dalam kandang, kita persiapkan makanannya pada tempat yang sudah kita sediakan. Nah, di sini makanannya sudah bercampur semuanya. Ada sisa-sisa dapur, kopekan sayur, ada dedak, ada jagung pecah. Nah, setelah kita sediakan seperti ini, ayam lalu kita lepas. Jalan. Teman-teman, ayam ini mungkin karena terbiasa melihat hanya pemeliharanya. Ketika ayam ini melihat orang yang datang berkunjung yang tidak begitu sering dilihatnya, mungkin ayam sedikit kaget. Mari kita buka kandang ini karena makanan sudah kita siapkan.
karena tidak sering melihat teman yang di sini mungkin. Inilah ayam karena dia selalu di dalam kandang. Ayam ini tidak bebas bergabung dengan ayam di sekitar kita. Dia khusus ada di kandang lebar seperti ini. Mungkin ini ukurannya sekitar 400 meter atau satu rantai begitu. Kita kelilingi, kita kandang dengan kandang jaring net seperti ini. Ini kita buat plastik dari bawah agar ayam tidak berupaya keluar dari bawah. Jadi ayam ini yang khusus kita pengambilan telur atau memproduksi telur. Setiap hari ayam naik ke rak tempat bertelur yang sudah kita sediakan. Beberapa box ada di sini. Kita persiapkan tempat bertelurnya sedikit nyaman. Boleh kita tambahi dengan kulit padi agar sedikit empuk tempat bertelurnya. Jumlah ayam ini, ayam betina ada 60 ekor. Tapi kita setiap harinya memanen telur setidaknya 18 hingga 30 butir per harinya. Berarti ayam ini boleh bertelur sekitar 30, 40 hingga 50% dengan perawatan, dengan pemberian makan yang cukup. Ayam ini kita kasih makan pagi dan sebelum siang hari juga kita kasih makanan tambahan. Kemudian di siang hari, antara siang dengan sore juga kita kasih makanan tambahan, dan di sore hari. Sehingga ayam ini atau ususnya selalu berisi supaya untuk memproduksi telurnya, pembentukan cangkang telur, dia boleh rutin setiap hari. Nah, demikian kawan-kawan pengalaman kami beternak ayam kampung ini. Dan tentu telurnya akan kita cari pemasarannya. Di tempat kami ini ada beberapa warung penampungan telur ayam kampung yang setiap hari mereka membutuhkan telur. Jika ayam ini bertelur 20 hingga 30 butir per hari, itu habis terjual. Bahkan masih banyak para pelanggan yang tidak kita bisa penuhi. Nah, kawan-kawan, mungkin perlu kami tambahkan juga, di sini ada pohon-pohon kecil. Ini sengaja kita tanam keliling kandang ini, kita tanam itu. Untuk apa ini? Ini adalah terapi. Ini terapi obat buat ayam. Rasanya ini sangat pahit. Ini disebutkan di daerah kami ini adalah nyambung nyawa. Ini nyambung nyawa. Ini kita kasih, kita potong saja, kita letakkan, ini akan dilahap habis. Ini sebagai terapi ketika ayam mencret atau berak kapur, berak darah, cukup kita memberikan daun ini. Dan ayam ini sebenarnya bisa memakan sendiri ketika kita rondokkan begini, ayam boleh memakannya. Tetapi ayam lebih suka memakan daun yang sedikit lebih muda. Kemudian kita juga menyediakan daun serai yang ada di sana. Ini juga terapi untuk ayam. Pengalaman kami, usia ayam ini sudah hampir 2 tahun, tidak pernah sakit seperti penyakit ayam secara umumnya yang namanya peok. Tetapi ayam kita yang kita pelihara di sini tidak pernah diserang oleh
penyakit tersebut. Sekalipun ayam tetangga di sekitar kita sudah terserang penyakit, tetapi pengalaman kami ayam ini selama 2 tahun masih selamat hingga saat ini. Nah, ini ayam pagi-pagi seperti ini sudah mencari tempat bertelur. Dia akan memberikan telurnya. Keunggulan ayam ini kita pelihara karena ayam bertelur sejumlah ini pasti setiap hari ada telurnya. Berarti setiap hari ayam memberikan hasil dan kita boleh memanen setiap hari. Bahkan ayam ini bertelur tidak mengenal masa. Jika ada usaha-usaha lainnya, mungkin pada hari libur, hari Minggu akan tutup. Tapi ayam tidak mengenal hari libur. Hari libur atau tanggal merah, ayam tetap saja bertelur yang saatnya bertelur. Setiap hari kita akan memanen telur. Sekalipun ayam ini masih dengan jumlah tidak begitu banyak, tetapi kita sudah memanen telurnya lumayan. Terima kasih kawan-kawan. Jika ada nanti mau ditanyakan, kami juga bersedia untuk tukar pikiran atau sharing untuk saling membantu sesama peternak ayam. Salam. Baik, Amang, sekian untuk ayam petelur. Selanjutnya kita lanjut untuk penjelasan dari Amang Pendeta Ren mengenai ternak ayam organik. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang kedua ini. Kita fokus kepada bagaimana memelihara ayam organik sistem pengandangan fermentasi. Kenapa mesti ini? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kita. Nah, yang pertama memang ekonomi kita masih sangat sulit. Banyak orang yang sengsara dan kemiskinan kita masih meninggi. Banyak orang yang sulit menemukan makanannya, apalagi makanan yang bergizi, daging misalnya. Yang kedua memang kita harus mau tak mau menyediakan makanan kita di meja makan kita sendiri dengan memberdayakan apa yang ada, sumber daya lokal yang masih tersedia. Itu harus kita maksimalkan demi hidup. Sebab Tuhan memperjuangkan kita hidup, kenapa kita tidak? Nah, yang ketiga memang kita mau melihat bahwa alam kita kian porak-poranda dan hampir diambang punah. Nah, oleh sebab itu mari kita lestarikan dengan ayam organik ini. Kita mencoba mengganti pupuk kimia, meminimalisasi pupuk kimia dan pestisida kimia dengan pupuk organik yang akan tercipta lewat budidaya ayam organik yang akan kita lakukan. Yang berikut memang budaya opuk kita harus kita pertahankan. Kalau berkata Sinur Napinahan, Gabe dan Yula, sebenarnya dalam memperjuangkan survive-nya sebuah pertanian, peternakan tidak bisa terlepas. Ini bagaikan rantai yang tidak pernah terputus antara pertanian peternakan. Oleh sebab itu, opung kita dulu, nenek moyang kita, sungguh sangat menyediakan kompos. Kompos yang sehat, menguntungkan dan berkelanjutan bagi petani kita. Nah, Bapak Ibu, untuk kesempatan ini kita akan jelaskan 3 hal. Pertama, bagaimana kita memelihara budidaya ayam organik sistem fermentasi, itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana kita mengemas makanannya. Ketiga, bagaimana kita membuat perkandangannya dan memanajemen bagaimana supaya
ayam kita sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ke tempat. Nah, kita akan berkenalan dengan ternak ayam. Inilah ayam dok, anak ayam kecil yang masih berumur 3 hari. Kita baru beli dari toko, jadi kita sekarang masih dalam kondisi seleksi. Nah, kita mengenal sesungguhnya kalau kita mau memelihara ayam organik ini dengan serius, kita akan coba memeriksa sebenarnya bagaimana sih benih atau bibit ayam yang sehat dan bagaimana yang sakit. Nah, pertama, kalau kita mau melihat dan mengenal seleksi bagaimana benih ayam, benih yang sehat. Nah, pertama kita harus melihat matanya jernih. Matanya jernih, jadi tidak terganggu seperti itu, tidak berair. Kedua, paruhnya juga harus simetris seperti ini, karena ada paruh juga yang bengkok seperti ini. Kalau bengkok sih gimana cara makannya? Nggak mungkin sampai. Ketiga, bagaimana bulu ayam, bulu ini tidak kusut. Jadi ini bagus sekali, cantik sekali. Dan keempat, kakinya juga bagus. Seperti ini, kakinya diperiksa. Dan yang terakhir, lihat pantatnya juga, lihatnya juga berimbang. Dan yang kelima, pantatnya harus jernih. Itu yang harus diperhatikan kalau kita mau memelihara ayam yang bagus untuk dipelihara. Jadi untuk memelihara anak ayam ini lebih bagus, kita harus buat kotak pemanas. Kotak pemanas 1 meter kali 1 meter dan tingginya kira-kira 40 cm. Jadi kan kasih lampu 4 tiap sudut supaya dia menyebar. Biarkan dia selama 1 bulan, tapi lengkapi dengan air minum dan pakan yang lebih halus gitu. Nah, ini supaya ayam ini bisa bertahan. Kalau kita biarkan kakinya tidak bisa menyentuh atau kena dengan air lembab, kalau dia kena lembab dia akan mati dengan segera. Nah, ini harus kita perhatikan. Oleh sebab itu sekali lagi buat kotak pemanas untuk 100 ekor 1 meter kali 1 meter dan buat 4 lampu setiap sudut, kira-kira 50 sampai 75 watt. Mari kita lihat sekali lagi gambarnya. Nah, sediakan tempat air minum. Lampu, dan ini tempat pakan. Kasih tunjuk dulu. Udah dapat. Nah, inilah untuk memelihara anak ayam. Ya. Kalau kita sudah membeli dari toko, umur daripada ayam ini, supaya kita mencegah penyakit tidak berkelanjutan, maka umur 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, mestinya harus kita vaksin. Tetapi kalau kita bisa mempertahankan kualitas makanan, pengandangan, dan kebersihan, sebenarnya kita tidak menemukan berbagai penyakit yang ada pada ayam. Oleh sebab itu, mari mulai sekarang
dalam memelihara lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana pencegahannya? Yang pasti kebersihan, kualitas, pakan, keteraturan, bagaimana memproteksi daripada cahaya atau dingin, ini harus kita perhatikan. Nah, kalau kita mau vaksin, tadi ini kita beli LD Lasota untuk 100 ekor. Tadi sudah kita beli di toko, pasti Bapak Ibu kenal. Tadi saya sudah vaksin. Nah, ini beberapa yang harus kita vaksin lagi, kita latih. Nah, ini tempat tabletnya, masukkan kemari, kocok, baru masukkan lagi kemari. Nah, ini kita bisa vaksin matanya seperti ini, ya. Dan kita masukkan supaya ini masuk sampai habis gini, ha. Iya. Nah, jadi selama 3 hari, 3 minggu, 3 bulan kita harus vaksin. Ini murah ini Bapak Ibu, sekitar 10 sampai 15.000 untuk 100 ekor. Tapi kalau sudah dipakai, ini harus ditanam karena ini adalah virus atau bahan penyakit yang bisa menular. Nah, ini nanti akan kita tanam, jangan dikulkaskan lagi, tapi harus, kalau kita mau menggunakan harus dingin ya, jadi dingin dari toko. Baik, yang berikut kita akan membangun pengandangan. Jadi kalau anak ayam kita biarkan selama 1 bulan, dia akan lebih besar dan akan kita pindahkan ke, setelah 1 bulan, kita akan pindahkan ke kandang sistem fermentasi. Kandang sistem fermentasi, kenapa mesti kandang sistem fermentasi? Karena kita bisa menyediakan pupuk lebih daripada setengah ton seperti itu. Jadi sembari kita dapat nutrisi daripada gizi daripada makanan ayam, kita juga bisa dapat pupuk. Mari kita praktekkan. Kandang ayam sistem fermentasi untuk 100 ekor dengan ukuran 3x4. 3 meter kali 4. Jadi 3x4 bisa untuk 100 ekor. Jadi hanya menggunakan lahan sempit, tak perlu lahan-lahan luas. Jadi sebatas 3x4 kita bisa membudidayakan 100 ekor ayam. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Bangun dan batasi dengan batu merah. Jadi 3 batu merah untuk membatasi supaya air jangan masuk. Jadi kuncinya bagaimana air tidak masuk ke kandang kita ini supaya pupuk atau fermentasi yang kita mau buat bisa berkembang dengan baik. Jadi lihat, hanya sederhana Bapak Ibu. Jadi anggarannya ini tidak hanya sampai 1 juta, karena 7 kira-kira 14 seng yang digunakan. Ini juga papan yang sederhana yang tidak perlu kita beli dengan mahal. Ini juga rang-rang atau apa namanya nih, jaringan atau net dari kawat. Yang berikut, bagaimana kita membangun lantai fermentasi. Ini yang penting. Bagaimana kita membangun lantai fermentasi, tak perlu disemen, tetapi kita mau membiarkan mikroorganisme di sekitar ini supaya kita dapat pupuk. Pupuk sekitar setengah ton, 500 kilo, kita bisa dapat di sini. Jadi setelah ayamnya panen 3 bulan, pupuknya juga bisa kita panen
selama 3 bulan. Mari kita buat bagaimana caranya. Nah, itu Mas. Nah, yang pertama, dekat aja deh, biar kurang, udah bisa suaranya. Udah langsung kuat. Nah, yang pertama kita menangkap IMO. Apa IMO ini? Indigenous Microorganisma. Ini akan kita biarkan di sekitar pekarangan atau di sekitar kandang daripada ayam supaya dia bisa berkembang biak untuk menjadi kompos. Nah, ini kita tangkap sudah. Kita buat bambu. Kita buat bambu seperti ini. Ya. Masukkan nasi, kemudian ditutup seperti ini, diikat. Nah, setelah diikat, kemudian dimasukkan, ditanam di bawah pohon rindang atau pohon yang subur gitu loh. Pohon subur. Setelah 1 minggu atau 6 hari, kita akan menemukan seperti ini. Lihat nih. Inilah mikroorganisma, ada berwarna-warni sebenarnya ini, ya ini mikroorganisma, bagus. Ini akan kita biarkan di sekitar kandang ternak kita yang kita buat menjadi sistem fermentasi. Nah, kemudian ini kita ambil seperti ini. Nah, ini kita campur dengan air. Ya. Nah, sekali lagi caranya. Ambil bambu, masak nasi, rebus nasi, masukkan ke bambu seperti ini, baru masukkan ke pohon atau bawah pohon yang rindang, tempat humus gitu. Baru nampaklah seperti ini. Ini akan kita biarkan di sekitar ya, kita melihat pakan yang sudah kita buat sendiri. Kita cium aromanya, memang mengandung fermentasi. Fermentasi daripada materi yang sudah kita perbuat. Nah, kalau kita berikan ke ayam, lihat bagaimana ayam melahap apa yang sudah kita perbuat sendiri. Kalau ayam ini lahap, berarti kandungan daripada pakan kita ini memenuhi selera daripada ayam kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan pakan dari pabrikan, kimia, pellet namanya, nah sebenarnya
ini mengandung kimia, sementara apa yang kita perbuat ini meminimalisasi kimia. Nah, padahal kualitas daripada keduanya memang tidak berbeda. Apa yang dibuat di pellet atau pakan yang dari pabrikan, kita juga memiliki unsurnya. Nah, untuk ini kita mau melihat substansi apa daripada materi pakan yang sudah kita perbuat secara alami. Nah, materinya yang pertama memang dedak padi, dedak jagung, kemudian dedak padi, dan tepung ikan. Dan dicampur dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Tergantung daripada apa yang kita butuhkan. Kalau memang kita mau menghangatkan atau meningkatkan kalori daripada ayam, kita mau mengembangkannya dengan pakan ikan. Tapi kalau memang panas, kita bisa dari dedak jagung. Nah, jadi materinya bisa kita siapkan sebagaimana yang ada tertera di sini. Ini dedak jagung, dedak padi, tepung ikan. Kita campur secara bersama dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga terdiri daripada beberapa obat-obatan. Bisa kita lihat dari sumber daya lokal yang tersedia di pekarangan kita. Lihat, ini pahitan, teramat berguna bagi kesehatan ayam. Kita campur pada pakan ini. Kita ramu. Lihat juga ada pahitan atau buah daripada pepaya. Kalau kita campur, ini akan meningkatkan kesehatannya untuk mencegah cacingan. Nah, mari kita ramu secara bersama daripada jenis buah-buahan atau sayur-sayuran supaya kaya dengan unsur obat-obatan atau herbal. Ini kangkung. Kangkung bisa kita ambil dari pekarangan kita sendiri. Nah, kita campur dengan pahitan. Nah, ini pahitan yang kita peroleh dari lokal atau dari lahan kita sendiri. Kita campur padu. Nah, sebanyak 3 atau 4 kilo. Nah, ini akan menyehatkan daripada ayam yang kita pelihara dengan baik. Nah, sebelumnya kita ambil gula merah sebanyak 1/4 kilo. Kemudian kita ambil M4. Untuk mengefektifkan mikroorganisme, kita butuh gula merah untuk merangsang efektifnya mikroorganisme. Nah, kemudian larutkan ke dalam air, kira-kira 2 liter atau 2,5 liter, campur dalam air. Campur sampai larut. Nah, kemudian masukkan, kalau memang M4 ini nah, kita larutkan M4 yang memang ini untuk 100 kg. Kita bisa gunakan untuk 100 kg pakan. Kalau kita campur, kalau kita hanya menggunakan 10
kilo, maka kira-kira 1/10 daripada 1 liter. Ini banyak 1 liter, jadi 1/10 dari 1 liter kacau, dan campur supaya keduanya larut dan efektif. Nah, kita bisa tambah dengan sampah-sampah dapur atau air sampah dapur sedikit, nah, supaya lebih berkualitas. Nah, kemudian mari kita campur, kita gabung bersama, dan kita siram dengan M4. Nah, kita lihat berbagai unsur tergabung, menyatu. Nah, ini namanya batang pisang. Batang pisang yang penuh dengan zat pertumbuhan. Jadi kalau kita potong dia terus muncul, itu pertanda bahwa punya banyak zat pertumbuhan. Mari kita potong secara kecil-kecil, kita cacah, karena ini teramat perlu untuk pertumbuhan. Ya, pepaya juga teramat perlu. Obat mencret. Nah, kita gabung, kita campur bersama. Kita satukan supaya mengandung pakan herbal. Campur sampai rata supaya M4 diaduk atau merata. Kita siram dengan M4. Nah, M4 ini teramat perlu untuk memproses. Jadi nanti akan ada hangat yang muncul, dan kalau kita biarkan selama 24 jam, maka M4 berproses mengeluarkan panas sehingga semuanya pakan akan diproses menjadi lembut. Nah, ini dia seperti ini. Ini yang sudah jadi. Ini materi-materi yang sudah tercampur. Kita sudah larutkan M4 dan kita sudah biarkan 24 jam seperti yang sudah kita campur itu. Nah, kita bungkus, kita tutup rapat. Nah, supaya proses anaerob berlangsung tanpa udara. Nah, ikat kuat-kuat supaya udara jangan masuk, supaya proses kehangatan bisa berlangsung dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, inilah pakan yang kita buat dari sumber daya lokal yang tersedia. Nah, memang ini bentuk herbal. Tadi sudah kita katakan juga
bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, makanan ini kita ramu supaya lebih berkualitas untuk menjaga kesehatan daripada ayam kita. Sumber daya lokal yang kita peroleh akan lebih meminimalisasi. Nah, kalau misalnya mencret juga, kita bisa ambil pete Cina. Memang di Ambarita ini sepertinya tidak digunakan, tapi kita bisa ambil, kita bisa buka. Nah, kita blender, kita berikan kepada ayam untuk menambah selera dan menambah kesehatan supaya tidak mencret. Nah, ini pete Cina teramat perlu. Nah, demikian juga dengan daun pepaya juga teramat perlu. Nah, kita gabung secara bersama, kita padu secara bersama, sehingga makanan ini mengandung herbal yang bisa menyehatkan. Nah, kalau memang ayam kita kena penyakit, peok misalnya tetelo, snok, maka memang ada obatnya dari pabrikan Trimezin. Kita bisa gunakan, ada aturan pakai yang ada di sana. Dan kita juga bisa pakai terapi, kita bisa beli dari toko, tetapi karena mengandung kimia, maka bagus juga kalau kita gunakan obat-obatan herbal secara alami. Ini serai, kemudian kunyit. Nah, kunyit juga teramat perlu untuk menjaga kesehatan, menjadi jamu. Obat-obatan alami, herbal, yang bisa kita ramu secara sendiri untuk mempertahankan kesehatan ayam. Jadi, kalau kita gunakan sumber daya lokal yang tersedia, kita ramu, nah kita bisa gabung untuk meningkatkan kesehatan daripada ayam kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, itulah terapi untuk mengurangi angka kematian daripada ternak ayam kita. Jadi, kita bisa gunakan apa yang ada daripada sumber daya lokal yang ada di sekitar kita.